Hah? Kok semua hewan di hutan tiba-tiba kepedesan setelah mencicipi madu buatan Piko? Lihatlah beruang Bubu dan kelinci Kiki yang melompat-lompat kepanasan sambil mengipas-ngipas lidah mereka. Udara hutan yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan suara tegukan air dan kepanikan kecil yang sangat lucu. Semua bermula dari sebuah guci madu kecil yang warnanya sedikit berbeda dari biasanya. Madu yang ternyata memiliki rahasia panas di dalamnya. Bagaimana bisa makanan yang seharusnya manis dan lembut ini berubah menjadi sesuatu yang membuat seluruh hutan heboh dan mencari sungai terdekat? Mari kita putar waktu kembali untuk melihat petualangan luar biasa dari seekor lebah kecil yang penuh rasa ingin tahu ini. Inilah Piko, lebah kecil kita yang sangat bersemangat. Setiap pagi, saat matahari baru saja menyapa dedaunan hutan dengan sinar keemasannya, Piko selalu menjadi lebah pertama yang keluar dari sarangnya. Ia adalah pekerja keras yang tidak pernah mengeluh, terbang menembus embun pagi demi tugas penting koloninya. Hutan ini adalah rumah yang sempurna, dipenuhi dengan pepohonan rindang dan udara yang sangat segar. Piko sangat bangga menjadi bagian dari pembuat madu, tugas mulia yang memberikan makanan manis dan lezat untuk teman-teman hewannya. Namun hari ini, Piko merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja dan ingin melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda untuk membanggakan teman-temannya di sarang. Seperti yang kita tahu, lebah membuat madu dari nektar, yaitu cairan manis yang disembunyikan oleh bunga-bunga cantik di padang rumput. Lebah-lebah terbang dari satu kelopak ke kelopak lain, mengumpulkan tetes demi tetes nektar dengan penuh kesabaran. Nektar dari bunga mawar, aster, dan bunga matahari inilah yang nantinya akan diolah di dalam perut lebah dan disimpan di dalam sarang heksagonal mereka hingga menjadi madu yang kental dan sangat manis. Biasanya, Piko juga melakukan hal yang sama, mengelilingi padang bunga di dekat sarang. Namun pagi ini, hatinya membisikkan sebuah ide petualangan. Ia ingin mencari bunga langka yang belum pernah diisap oleh lebah manapun. Didorong oleh semangat petualangannya, Piko terbang melewati batas padang rumput yang biasa ia kunjungi. Ia mengepakkan sayap mungilnya menembus kanopi hutan yang lebih rimbun, melewati semak belukar yang tinggi dan pepohonan pinus yang menjulang ke langit. Angin berhembus lembut membawa aroma tanaman liar yang asing namun sangat menggoda. Piko mengabaikan bunga-bunga biasa yang melambai padanya di sepanjang jalan. Ia sedang menjalankan sebuah misi penting untuk menemukan sesuatu yang spektakuler. Perjalanan panjang ini membawanya ke sebuah sudut hutan yang jarang dilewati oleh kawanan lebah merdu. Sebuah tempat di mana cahaya matahari menyinari sebuah kebun liar yang tidak biasa. Di sanalah ia melihatnya, sebuah hamparan tanaman hijau gelap yang dihiasi dengan hiasan gantung berwarna merah menyala yang tampak seperti lentera kecil yang indah. Namun yang paling menarik perhatian Piko bukanlah benda merah tersebut, melainkan bunga-bunga kecil berwarna putih bersih yang tumbuh bergerombol di antara dedaunannya. Bunga-bunga itu tampak sangat rapuh dan cantik, berbentuk seperti bintang kecil yang memancarkan aroma tajam yang aneh, namun mengundang. Piko sama sekali tidak menyadari bahwa tanaman yang ditemukannya bukanlah sembarang tanaman bunga liar, melainkan semak cabai yang sangat pedas. Tanaman ini menyimpan rahasia panas yang tersembunyi sempurna di balik kelopak bunganya yang terlihat begitu murni. Tanpa berpikir panjang, Piko segera mendarat di atas mahkota bunga putih itu. Ia mulai mengumpulkan nektar dengan penuh semangat, setetes demi setetes. Cairan nektar dari bunga ini tidak berwarna emas terang seperti biasanya, melainkan memancarkan kilau oranye kemerahan yang sangat menawan. Piko merasa sangat bangga, meyakini bahwa nektar istimewa ini pasti akan menghasilkan madu paling lezat yang pernah ada di dunia lebah. Ia mengumpulkan sebanyak mungkin nektar merah itu hingga keranjang nektarnya penuh sesak. Udara di sekitar bunga itu terasa sedikit menyengat di hidungnya, membuat Piko sempat bersin kecil yang lucu. Namun ia mengabaikan tanda peringatan itu dan terus melangkah maju. Dengan keranjang penuh nektar unik, Piko memulai perjalanan pulangnya yang panjang. Beban keranjangnya terasa jauh lebih berat dari biasanya, membuat terbangnya sedikit terhuyung-huyung di udara. Meskipun sayap kecilnya harus bekerja ekstra keras, senyum bangga tidak pernah lepas dari wajah ceria Piko. Ia membayangkan betapa takjubnya teman-teman lebah dan sang ratu saat melihat madu dengan warna kemerahan yang indah ini. Matahari mulai condong ke barat,
mewarnai langit dengan palet warna jingga dan ungu yang senada dengan warna nektar bawaannya. Piko merasa dirinya adalah penjelajah hebat hari ini, si penemu rasa baru yang akan mengubah kuliner dunia hewan selamanya. Setibanya di sarang, Piko segera menuju ruang penyimpanan khusus yang terbuat dari lilin lebah murni. Ruangan heksagonal itu sudah hampir penuh dengan madu biasa yang berwarna kuning. Namun Piko memilih sel kosong di bagian paling depan untuk menaruh nektar spesialnya. Saat ia menuangkan cairan oranye kemerahan itu, nektarnya bergelembung kecil seolah memiliki energi yang kuat di dalamnya. Proses pembuatan madu pun berlanjut seperti biasa. Lebah-lebah mengipas nektar tersebut dengan sayap mereka untuk menguapkan airnya hingga mengental menjadi madu. Tidak ada lebah lain yang menyadari bahwa madu buatan Piko memiliki aroma yang sangat tajam dan bersiap memberikan kejutan besar esok hari. Keesokan paginya, suasana hutan dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Ini adalah hari festival panen madu, saat para lebah membagikan hasil kerja keras mereka kepada seluruh penghuni hutan. Hewan-hewan kecil dan besar berkumpul membentuk antrean panjang yang rapi. Piko mendapat kehormatan untuk menyajikan madu spesialnya hari ini. Ia berdiri dengan dada membusung bangga di samping sebuah guci tanah liat yang berisi madu berwarna merah jingga berkilau. Hewan-hewan memandang madu itu dengan mata berbinar takjub karena warnanya begitu berbeda dan terlihat sangat menggiurkan. Mereka mengira itu adalah varian madu stroberi super manis, tanpa menduga kejutan pedas yang menanti mereka. Beruang Bubu, yang terkenal sebagai pencinta madu nomor 1 di hutan, mendapat giliran pertama. Ia menjilat bibirnya yang besar sambil menatap madu merah jingga di sendok kayunya dengan tatapan penuh selera. Aroma tajam yang tercium dari madu itu justru membuat Bubu semakin penasaran. Di belakangnya, kelinci Kiki dan tupai Toli juga sudah memegang mangkuk kecil mereka, meloncat-loncat tak sabar menunggu giliran. Piko mengepakkan sayapnya dengan antusias, matanya berbinar penuh harap menanti reaksi pelanggan pertamanya. Dengan gerakan lambat yang sangat menikmati, beruang Bubu memasukkan sendok kayu itu ke dalam mulutnya, menutup matanya, bersiap merasakan ledakan rasa manis yang lembut. Namun, keheningan antisipasi itu pecah seketika oleh raungan yang sangat nyaring. Mata beruang Bubu membelalak sebesar piring, dan wajahnya yang berbulu coklat mendadak memerah seperti tomat matang. Uap panas mengepul dari kedua telinganya, dan ia mulai melompat-lompat panik layaknya sedang menari di atas bara api. Hal yang sama terjadi pada kelinci Kiki yang baru saja mencicipi setetes madu itu. Ia melompat setinggi pohon dengan lidah menjulur keluar. Rasa pedas cabai kini membakar mulut mereka tanpa ampun. Piko terkesiap ngeri, terbang mundur dengan ekspresi terkejut luar biasa karena madu spesialnya malah menciptakan pertunjukan tari panik massal di tengah hutan. Kepanikan menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru hutan. Semua hewan yang telah mencicipi madu ajaib itu berlari pontang-panting, mencari sumber air terdekat menuju Sumbai. Mereka menceburkan wajah mereka ke dalam air dingin yang jernih, meminumnya dengan rakus untuk memadamkan api imajiner yang membakar lidah mereka. Suara decakan air dan desahan lega perlahan menggantikan teriakan kepanasan tadi. Piko terbang perlahan mengikuti mereka, mendarat di atas sebuah batu kecil di tepi sungai. Bahunya merosot turun, dan wajahnya dipenuhi dengan rasa bersalah yang amat dalam. Ia sadar bahwa petualangannya mencari bunga unik telah membawa malapetaka bagi sahabat-sahabat yang sangat ia sayangi. Melihat rentetan kekacauan lucu itu, burung hantu tua yang bijaksana turun dari sarangnya di pohon tertinggi. Dengan suara tenangnya, ia mengumpulkan semua hewan yang sudah tidak kepedesan, termasuk Piko yang masih tampak menunduk sedih. Sang burung hantu lalu menjelaskan asal-usul kejadian menghebohkan ini. Ia menjelaskan bahwa madu selalu mengambil rasa dan sifat murni dari nektar bunga asalnya. Rupanya, bunga putih cantik yang diisap Piko adalah mahkota dari tanaman cabai liar. Tanaman ini memang menyalurkan sifat pedasnya ke dalam nektar, yang akhirnya berubah menjadi madu cabai super pedas. Penjelasan masuk akal ini membuat semua hewan mengerti dan berhenti marah pada Piko. Burung hantu kemudian memberikan pelajaran berharga yang akan selalu diingat oleh Piko selamanya. Dunia tanaman itu sangat kaya, penuh warna, dan menyimpan berbagai rahasia rasa.
Ada tanaman yang menghasilkan nektar manis seperti bunga stroberi, ada yang sedikit asam, dan tentu saja ada yang pedas membakar seperti cabai. Lebah sebagai pembuat madu sejati harus sangat cerdas dalam mengenali bunga sebelum mengumpulkan nektarnya. Penampilan luar bunga yang indah dan rapuh belum tentu menghasilkan madu yang manis. Piko mengangguk-anggukkan kepalanya dengan senyum cerah. Pengetahuan baru ini sangat menginspirasinya, dan ia berjanji akan belajar mengenali jenis-jenis tanaman dengan jauh lebih teliti di masa depan. Beberapa hari kemudian, hutan kembali damai dan dipenuhi tawa ceria. Piko telah kembali membuat madu yang sangat lezat dari bunga aster dan mawar, menyajikan madu manis keemasan yang dirindukan semua hewan. Beruang bubu dan kelinci Kiki menikmatinya dengan sangat lahap, tanpa takut lidah mereka kepanasan lagi. Namun, lucunya, guci madu pedas buatan Piko tidak dibuang. Tuan kura-kura tua yang indera pengecapnya sudah berkurang, ternyata sangat menyukai madu cabai tersebut. Ia merasa rasa pedasnya memberikan kehangatan yang nyaman di perut rentanya. Pada akhirnya, madu pedas Piko menjadi cerita legendaris paling lucu di hutan, mengingatkan bahwa setiap kesalahan selalu menyimpan pelajaran manis.